Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili tim dari Kanjeng Tani. Kita pilih nama itu berdasarkan usulan dari anggota supaya bisa menggandakan hasil pertanian semaksimal mungkin. Memang tidak sangka sih Pak, tim di kami ini meskipun beda pengalaman tapi kompak sekali. Dan kalau disebut sebagai ketua sebenarnya ya karena mungkin supaya ada perwakilan saja. Jadi hari ini untuk yang Kanjeng Tani, saya kadang suka ketukar takutnya bilang Kanjeng Nabi. Jadi ya. Jadi tim Kanjeng Tani hari ini kegiatannya adalah terkait dengan peternakan dan perikanan. Mulai dari pagi, mungkin kalau pagi sama-sama semua, kita mulai dari membuat media tanam menggunakan galon, kemudian media tanam pada polybag, serta melakukan semai. Jadi itu yang dilakukan pagi tadi, dan secara umum berjalan dengan lancar, masing-masing bisa bagi tugas. Hanya saja kadang kita nggak tega nih, dari tim kami perwakilan kadang suka ngelihat tim Abad Tani atau tim apa ya? Iya. Itu ada barang yang nggak ada perlengkapan yang kurang gitu. Kadang kita justru mungkin evaluasinya poin pertama adalah mungkin kesiapan perlengkapan. Tapi itu tidak terlalu masalah karena kita bisa saling ngebantu di antara tim yang ada. Jadi untuk yang poin kegiatan pagi mungkin sama semua mengalaminya mulai dari persiapan itu untuk yang persiapan media tanam sampai dengan semai benih. Kemudian untuk kegiatan siang karena dikhususkan untuk peternakan kita mulai dari pembuatan kuteja. Jadi untuk yang jamu, kunyit, temulawak dan jahe. Jadi pada saat itu bisa praktek masing-masing. Misalkan takarannya seperti apa, kemudian mekanisme pembuatannya seperti apa, pengaplikasiannya pada ternak nantinya seperti apa. Dan juga nanti pada saat disimpan nanti dia bisa tahan berapa lama, efek ke ternaknya nanti seperti apa. Ya contoh misalkan kalau kita pakai kuteja, kemudian ternaknya dikasih organik, ya kita bisa tes yang pertama kali itu dari kualitas telurnya itu bisa maksimal, bisa bagus. Kemudian setelah itu dilanjutkan dengan pembuatan pakan ternak, mulai dari ternak pakan untuk ayam pedaging, pakan untuk ayam petelur, kemudian juga kita buat untuk silase, ya, untuk silase, kemudian juga untuk yang pakan sapinya, kalau silase tadi untuk pakan kambing. Setelah itu kita juga ada praktek membersihkan alas atau liter ayam, ya, di kandang ayam itu di bawahnya ada alasnya, kita bersihkan kemudian diganti dengan yang baru. Yang lama itu dituang di kolam untuk cacing sutra, ya, itu satu siklus. Kemudian setelah itu pada saat kita di kandang sapi kita juga ada pemberian pakan sapi sambil kita lihat prosesnya bagaimana kotoran sapi itu masuk ke pengolahan biogas. Hasil biogasnya itu bisa buat masak, kemudian dari biogas itu nanti ada dua, ada kotoran padat dan kotoran cair. Nanti yang cairnya itu nanti ngalir juga ke ternak cacing sutra. Jadi cacing sutra itu dapat dari kotoran ayam dan dari kotoran sapi. Hasilnya istilahnya tidak langsung satu siklus. Saya masih ingat kalau misalkan di BSM, di YouTube itu suka disampaikan sebagus mungkin kalau dia panjang prosesnya. Jadi ada banyak manfaat di situ. Jadi tidak langsung misalkan kotoran sapi langsung digunakan untuk pupuk horti. Karena dia masih bisa digunakan untuk biogasnya, airnya bisa digunakan untuk cacing sutra, baru sisanya itu istilahnya ampasnya itu bisa digunakan misalkan untuk penggunaan pupuk horti atau yang lain. Kemudian kita juga bisa lihat tadi mungkin teman-teman dari Kanjeng Tani ini bisa lihat pada saat kita lihat di kolam cacing sutra
itu juga ada proses lagi. Jadi cacing sutra itu prosesnya kalau misalkan dia dari yang biosuri atau kotoran sapi, dia itu ngalir dulu ke cacing sutra, setelah itu belok dia ada lika-liku, itu ada belok ke azola. Baru setelah dari ajola dia ada belok lagi sampai misalkan nanti ke sawah. Itu juga bisa jadi inspirasi kita, bukan hanya prosesnya, tapi dimanfaatkan semaksimal mungkin penggunaannya. Karena kan kalau kita gunakan untuk cacing sutra, setelah itu digunakan untuk ajola, itu juga bisa jadi istilahnya pupuk tambahan. Kita nggak usah misalkan harus pupuk manual untuk di ajolanya, karena dia bisa dalam bentuk satu siklus tadi. Setelah proses itu selesai, kami juga ada proses ke kandang. Itu ada kandang kambing, ada kandang ayam. Sebelum ke kandang kambing dan ke kandang ayam, dari tim diajari dulu penetasan. Jadi penggunaan mesin tetas, bagaimana suhunya, pengaturannya, misalkan pemilihan telur untuk dijadikan sebagai telur tetas supaya hasilnya misalkan bisa lebih maksimal. Kemudian dari situ kami ke ternak ayam. Jadi di ternak ayam itu di situ ada ayam yang masih kecil, yang DOC. Kemudian penggunaan lampunya bagaimana, kalau dia udah usia berapa dipindahkan ke ayam ke pembesaran. Nah di pembesaran juga ada liter lagi. Liter tuh ya yang tadi alas kandang. Di alas kandang itu ada yang bekas penggunaan kotoran sapi dan kotoran kambing. Jadi kalau misalkan mungkin teman-teman di sini ada yang ternak ayam, di bagian bawahnya itu bisa diberikan kotoran kambing dan kotoran sapi. Tadi tim Kanjeng Tani ini suka banyak penasaran, pengen tahu nih bau enggak gitu, sampai dicium. Dia bilang betul nggak bau, nggak bau. Kita sampai heran, jangan-jangan hidung dia udah kebal. Ya. Tapi betulan, memang tidak sebau, istilahnya maksudnya bukan tidak sebau. Kita kan asosiasinya kalau ke kandang ayam, wah udah pasti bau, udah pasti nggak enak gitu. Dan di situ tadi udah dibuktikan sampai diambil, dituangkan, itu digunakan nanti untuk proses selanjutnya, misalkan pembuatan pupuk urea cair. Gitu. Itu dari sisi yang kandang. Tadi kami juga ada praktek dan ini buat tim Kanjeng Tani, salah satu yang membedakan adalah ini kita praktek langsung. Jadi kita ngeganti. Kemudian Mas Budi sambil ngeliatin, ngawasin biar tahu sekalian gitu. Itu asosiasi saya ya. Jadi kita juga jadi terbantu karena kita bisa langsung praktek. Oh ya seperti ini gitu. Pada saat diambil nanti bagaimana kemudian kita ganti dengan alas yang bersih, kita pindahkan anakan ayam ke tempat yang baru, seperti itu. Kemudian kita yang terakhir adalah potong ayam. Makanya pada saat tadi tim Kanjeng Tani ngelihat WA, buat tim Abah Tani makannya ditambah dengan bebek. Loh, kok Kanjeng Tani nggak dikasih ayam? Bercanda ya maksudnya. Bercanda nih Pak Bambang. Pak Bayu. Jadi memang setelah itu diakhiri kita dengan memotong ayam. Jadi ada diberikan 5 ekor ayam, kemudian kita potong, masing-masing juga gantian potongnya, bersihkan, dan siapa sangka Pak Sindu juga ganas sekali memotong-motong ayamnya gitu. Kemudian kita bersihkan sampai selesai bersih, dibawa ke dapur. Jadi secara umum mungkin garis besar kegiatannya seperti itu. Dan kita waktu ditanya pas pulang mau ke tempat masing-masing istirahat, gimana pengalaman hari ini? Kakinya pada kenceng gitu. Tapi ya secara ilmunya betul-betul manfaat karena langsung praktek. Mungkin itu apa yang saya ingat dari teman-teman Kanjeng Tani. Mungkin ada yang kurang atau apa? Bisa ditambahkan? Untuk kendalanya mungkin ada kendala tidak untuk kendala? Kalau di kendala, tadi kendala yang kami alami mungkin nggak terlalu major Pak. Yang pertama itu adalah pada saat kita ngegiling gabah dan jagung, itu kan karena dia pakainya blender, khawatir blendernya tuh nggak maksimal, nggak kuat. Jadi kita lewatkan. Tapi itu ya tidak major karena kita tahu nantinya itu tinggal di blender digabungkan.
Tapi kalau misalkan ya bahasanya mungkin kalau bisa disiapkan sampai itu ya mungkin bisa lebih bagus lagi. Oh ya, baik, terima Kalau kasih. yang lain sih secara umum sejauh ini sih bisa lancar karena kita juga bisa gantian dan bisa saling ngisi misalkan satu dengan yang lain. Untuk tadi yang yang beleh ayam tadi loh. Ya. Diperhatikan nggak jeroannya bagaimana itu Ya, perbedaannya? kita perhatikan jeroannya, tapi yang utama kebetulan orang tua saya dulu punya rumah makan Betawi dan saya sering membersihkan ayam. Ada dua yang saya ingat, kalau ayam kampung itu baunya kotorannya menyengat, apalagi ayam ras. Ayam ras itu kalau udah dipotong, kita buka di rumah di dapur tuh bau amisnya sangat-sangat Pak. Tadi saya sampai khawatir hidung saya seperti karena saya komentarin kawan jangan-jangan hidung dia kebal gitu. Saya sampai pikir jangan-jangan hidung saya juga sudah nggak bisa mencium bau sampai jangan-jangan ini COVID lagi gitu. Tapi ternyata memang pertama dari sisi bau dia nggak bau amis atau nggak bau apa ya, pokoknya kayak nggak bau ayam lah gitu, nggak bau yang menyengat. Kemudian dari sisi kotoran tadi kan saya sampai bersihkan amplaknya, jadi istilahnya bisa dilihat bahwa secara kualitas itu nggak seperti misalkan dibandingkan dengan ayam yang sebelum-sebelumnya saya alami gitu Pak. Telurnya. Ya, kalau untuk telur kebetulan kita praktekkan langsung. Jadi telurnya itu kan tadi ada dua yang dipecahkan kemudian diangkat, gitu. Jadi diangkat dia kalau misalkan kuning telurnya diangkat dia kayak jelly, jadi kayak membal-membal gitu. Kayak istilahnya dia sampai nggak pecah. Ya. Kemudian karena diangkat begini, ada tim saya yang boleh nih jatuhnya ke mulut saya aja gitu. Jadi bisa langsung dirasakan. Ini nanti bisa ada amis tidak ya, amis tidak. Yang nelan siapa tadi? Kang Jejen itu. Gimana Kang? Amis gak itu? Enak ya. Oh, jadi mungkin testimoni yang paling pas setelah makan telurnya itu Pak, telur mentah tadi, itu apa aja dilakukan sama Pak Jejen. Sampai-sampai Mas Budi bilang, itu jangan diangkat, malah diangkat sama dia. Bercanda ya Kang. Ada tambahan lagi mungkin dari Kanjeng Tani? Mungkin Cukup? ada yang mau nambahi, cukup ya? Oke. Sudah? Oke, demikian sekali lagi saya atas nama tim Kanjeng Tani mengucapkan terima kasih untuk pembelajaran hari ini, dan kita juga merasa terbantu karena kita bisa sampai diberikan penjelasan sedetail mungkin gitu, sampai ke prakteknya, sampai ke detailnya. Tadi Pak Roni, Mas Budi dan kawan-kawan yang memberikan penjelasan peternakan dan perikanan juga istilahnya tidak dikejar-kejar waktu, meskipun mungkin waktunya mepet, bisa ngasih penjelasan semaksimal mungkin ke tim. Demikian Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Untuk yang nelan kuning telur hati-hati. Maksudnya jauh dari istri. Monggo selanjutnya. Yang mana dulu? Oh, yang tengah, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ini dari tim Abah Tani ini sedikit kurang semangat Pak. Kurang semangatnya Pak, kekompakannya Pak. Jadi masih banyak yang bingung Pak tadi Pak. Terutama di praktek awal di pembuatan media tanam tadi memang persiapannya masih kurang mungkin gitu. Yang satu, yang keduanya saya juga masih kurang koordinasi Pak. Masih kurang mengenal mana grupnya Abah Tani, mana Seroja dan mana yang Kanjeng Tani nih Pak gitu. Jadi masih pikirannya masih ngeblank Pak gitu. Terus untuk tahap yang kedua untuk masalah herbal ya alhamdulillah
Memang kalau untuk mengingat satu persatu apa yang kita buat memang masih agak kesulitan Pak, karena belum terbiasa. Cuman paling tidak yang telah kami rasakan itu manfaatnya Pak. Jadi memang selama di sini sudah kami rasakan, terutama saya pribadi. Untuk hari ini mungkin sudah mulai berkurang dari apa yang saya rasakan, terutama ciri-ciri pertama besernya Pak gitu. Terus ya untuk tambahan pembuatan herbal tadi, kami rasakan memang di situ ada tambahan lagi, manfaat lagi Pak gitu. Untuk kendala untuk di herbal mungkin tinggal apa ya, seringnya kita mencoba membuat jadi biar lebih bisa mengingat. Untuk yang ketiga, kita kurang paham di proses awal, jadi hanya bisa melakukan pembumbuan, terus pemasakan, dan untuk merasakan saja Pak. Jadi untuk ciri-ciri dari awal kami memang kurang paham tadi karena tidak mengikuti pemotongannya gitu, nggak seperti kayak kelompok Abah Tani. Oh ya, apa Kanjeng Kanjeng Tani ya, maaf Pak. Kalau beliau mungkin lebih lengkap soalnya dari awal gitu, jadi lebih teliti lagi beliau gitu. Mungkin ini untuk apa namanya, motivasi kami, mungkin karena giliran kami mungkin besok atau lusa ya kalau nggak salah. Nah itu untuk motivasi kami agar bisa lebih teliti lagi gitu. Siapa tahu bisa melampaui penjelasan dari kelompok Kanjeng Tani. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahkan? Ya untuk Tadi yang menikmati bebek tadi siapa? saya Pak. Oh, gimana rasanya testimoninya ini? Mungkin tadi untuk merasakannya kurang sempurna mungkin ya Pak, karena saya makannya setelah selesai. Tapi berhubung kata Pak Bayu suruh mencoba, jadi mungkin di lidah ini masih ada kecampuran rasa-rasa bumbu lain. Cuman untuk yang terakhir itu identik lebih ke manisnya Pak. Memang di situ ada rasa-rasa apa ya, yang lebih meresap itu di kayu manis Pak yang terasa. Terus rasa manis. Kalau untuk bau memang enggak amis gitu. Identiknya biasanya kan amis kalau bebek gitu apa entok gitu. Itu aja sih Pak yang masih bisa saya rasakan Pak. Ya baik. Oke, Pak. Sudah itu. Terima tepuk tangan untuk teman kita. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau nambahi? Monggo. Wah semangat nih. Saya Pak Guru. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik Pak. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi saya tambahkan daripada Bapak Ketua saya Abah Tani tadi. Jadi secara umum memang kami sangat puas sekali tadi dari awal yang pagi hari tadi itu. Jadi mulai dari pembuatan media, kelengkapan yang mulai dari pembuatan tempatnya, galon itu kita potong sama-sama bersama, pembuatan campurannya, sampai pembibitan itu kita kita maklum lah tadi maksudnya belum kompak karena memang belum saling kenal ya, khususnya di pagi hari. Kemudian yang di tengah pada setelah kita herbal itu sebenarnya kami yang menjadi kendala sebenarnya yang seperti pemikiran Pak Bayu bahwa bahan baku itu memang setidaknya kita harus yang memiliki. Kita yang harus tahu kesempurnaan atau kandungannya. Jangan-jangan kayak bilang Pak Bayu itu kita merekomendasikan di bawang merah itu sebagai penurun tekanan darah, padahal pestisida tok isinya. Iya. Lanjut,
di proses yang kami sangat gembira juga itu waktu pelatihan di terapi. Jadi dijelaskan bahwa di telapak kaki itu ada 3 bagian, mulai dari kepala bagian atas, tengah, di kaki. Itu prakteknya lumayan seru sekali, Pak. Kami sangat antusias sekali mempelajarinya, karena di samping untuk kebutuhan sendiri, nanti bisanya kita manfaatkan kepada siapa tahu ada yang namanya emergensi, Pak ya. Ya. Jadi mungkin itu yang bisa saya tambahkan kepada Bapak Ketua. Intinya hari tadi sangat menyenangkan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk teman kita. Terima kasih. Cukup ya. Nah, monggo selanjutnya. Mohon izin Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai saat ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kewarasan dan kelonggaran. Sehingga bapak-bapak dan ibu-ibu ini saya lihat wajahnya cerah-cerah. Kalau kemarin datangnya itu ada yang lentruk, ya, tapi setelah mengikuti pelatihan beberapa hari ini, ya tahes semua. Oleh karena itu ini merupakan pemberian dari Allah, ya mari kita bersyukur dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas jasa-jasa dari beliau-beliau itu, sehingga kita juga mendapatkan petunjuk dan hidayahnya, sehingga kita bisa beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah itu tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadanya. Nah, ini kita berada di sini, ya kita bisa beribadah itu atas tuntunan dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu ya kita juga wajib bersyukur untuk mendoakan kepada perantara agama itu, ya, yaitu dimulai dari Rasulullah SAW, dilanjutkan dengan sahabat-sahabatnya, terus tabi'in tabi'ahum, terus kemudian turun temurun sampai kepada kita. Oleh karena itu kita juga wajib untuk bersyukur dan mendoakan pada beliau. Oleh karena itu kami doakan alhamdulillah jazahumullah khairah. Kemudian kepada bapak-bapak dan ibu-ibu serta adik, di sini masih ada yang yang paling termuda, atas kerjasamanya yang baik, kita satu sama yang lain saling menghargai, saling menghormati dan saling bekerja sama, rukun kompak, kerjasama yang baik. Oleh karena itu saya syukuri dan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairah. Semoga Allah paling manfaat dan barokah. Untuk selanjutnya untuk kelompok seroja niku perpanjangan dari sehat, rohnya itu rohani, janya itu jasmani. Jadi kita berada di BSM ini tujuannya untuk mencari sehat jasmani maupun rohaninya. Itu mari kita ingat kembali petani BSM. Kurang kompak ini. Petani BSM masih kurang serempak. Petani BSM alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullah khairan. Dari kelompok seroja yang pertama ini tahap-tahapannya, bahwa yang pertama adalah para ketua dari kelompok-kelompok ini mendapatkan perintah, yaitu dari timnya Bapak Bayu. Terus kemudian setelah mendapatkan perintah, para ketua-ketuanya ini
memberikan jokcan, ya. Jadi anggotanya dikumpulkan, ya, terus kemudian diberi petunjuk perencanaan. Terus kemudian setelah diberi tunjuk pelaksanaan, masing-masing sudah bisa melaksanakan pekerjaan. Jadi yang pertama adalah untuk mengambil alat-alat. Ya, jadi dikumpulkan itu dibagi, ada yang sekarang mengambil alat peralatannya. Terus kemudian setelah alat peralatan sudah didapat, untuk melaksanakan yang pertama adalah pemotongan galon. Dari pemotongan galon itu saya lihat sudah ada yang tukang, artinya untuk menggaris galon itu cukup dengan tangannya ditaruh gitu, kemudian dilingkarkan seret gitu, itu sudah melingkar. Di situ sebenarnya sudah diberi peralatan cutter, namun dari tim pembimbing itu memberitahu di situ ada gerenda gitu. Jadi langsung di situ dengan sudah digaris-garis langsung dipotong, digerenda dan disorting tadi. Disorting. Sehingga pemotongan galonnya tadi ya dengan waktu yang cepat. Ya, cepat. Terus kemudian setelah itu dipotong, dibawa ke tempat untuk menyediakan atau untuk membuat media itu tadi di sana. Terus kemudian dari yang bagian membawa medianya sudah disiapkan semua, peralatan semua sudah siap. Nah, secara serentak ya, karena yang ketuanya dan yang tertua di situ langsung mencakul, kelihatannya ada rasa sungkan gitu. Jadi langsung sini Pak, yang muda yang bekerja. Alhamdulillah menyediakan tanah dengan cepat, terus kemudian medianya dicampur. Secara keseluruhan dah melihat, jadi tidak kerja masing-masing. Jadi satu persatu dikerjakan untuk secara bersama-sama. Terus kemudian dari kegiatan ini mengingat ini merupakan bekal yang harus tercatat, maka sekretaris diperintahkan oleh ketua untuk meresum. Ya. Maksudnya apa? Karena tidak semuanya daya ingatan itu kuat. Nah, diresum, jadi dari tahap-tahapan itu diresum, satu persatu diresum. Nah, di situ nantinya akan diberikan kepada kelompok, ya, pada kelompok, sehingga nanti apabila ada kekurangannya sehingga bisa dikoreksi oleh kelompoknya. Dalam pencampuran juga demikian, jadi sudah dilaksanakan sesuai dengan SOP-nya. Terus kemudian yang pertama untuk mencampur ureanya, terus kemudian airnya. Yang pertama masih menggunakan takaran yang semestinya. Terus kemudian dalam jarak pertama, terus tahap yang kedua. Dari tahap yang kedua itu ini ada yang pinter. Nah, kalau gitu langsung tingginya sekian, terus kemudian langsung dituangi aja, set. Nah, sehingga tidak satu persatu, misalnya 1 galon di itu tidak. Karena sudah, ya saya lihat cerdas ini yang dari Seroja ini, cerdas sekali ini. Sehingga pekerjaannya juga cepat, ya, cepat sekali. Terus kemudian begitu dari pembimbing, ini Pak, nanti sumbunya itu dipegang dulu, terus kemudian dimasukin media. Setelah medianya sudah nanti didelepkan seperti itu. Nah, sehingga dari seluruh peserta dari Seroja ini mengetahui semua, dan saya yakin diingatannya sudah tertanam di situ, ya, sudah tanam di situ. Terus kemudian untuk media polybagnya juga demikian, jadi berjalan lancar.
terus kemudian media apa itu yang pakai semai itu juga demikian. Jadi bertahap satu persatu dilaksanakan secara keseluruhan melihat dan melaksanakan. Jadi tidak dari beberapa itu tidak, misalnya kelompok ini menyelesaikan ini, kelompok ini menyelesaikan ini, kelompok ini menyelesaikan, tidak seperti itu. Ya tujuannya apa? Ya supaya datang ke sini ini ilmunya mateng gitu. Jadi nanti di rumah bisa melaksanakan apa yang diharapkan dari pelatihan ini. Terus untuk setelah itu selesai melaksanakan kegiatan membuat kompos, ya, itu juga demikian satu persatu. Yang menjadi yang agak lama itu ya yang pertama yang dijelaskan itu untuk volume besar, terus kemudian yang menggunakan katalis 50 liter. Nah, yang disediakan hanya 5 liter. Nah, di situ diajak berpikir, ya, kalau 5 liter itu kira-kira dedaknya berapa. Terus kemudian yang lain-lain berapa. Nah, di situ sudah dengan demikian saya lihat ya saling membantu dan ketemu. Nah, sehingga pelaksanaannya yang jelas ya kami dari Seroja, karena ada sekretarisnya, insya Allah kalau seandainya itu nanti dari peserta itu belum memahami apa yang dipraktekkan tadi, sudah ada resumenya. Jadi jangan khawatir, nanti oleh ketua akan disampaikan. Terus selanjutnya setelah itu selesai, jadi juga mencium baunya katalis itu kayak apa, yang sudah jadi itu kayak apa, semua dicium. Terus kemudian mengaduknya juga demikian. Dan saya lihat juga bersemangat, ini sudah tembus atau belum, sampai diaduk itu, diaduk kok nggak keluar, akhirnya sampai dia kayak gitu. Terus kemudian ya alhamdulillah itu sudah terlaksana. Dengan demikian selanjutnya yaitu menuju ke sawah ya untuk mencangkul. Jadi kalau mencangkulnya itu sudah dicangkul oleh bapak yang berada di sawah sana. Nah, kita tinggal mempraktekkan bagaimana untuk membalik. Nah, di situ ada ini, jadi di situ dibawain papan supaya yang habis di garbu itu tidak terinjak. Ya. Jadi sebelum di garbu itu, ya sebelum digarbu itu dibasahi dulu, ya dibasahi dulu dengan air. Setelah dibasahi, disemprot dengan pembenah tanah, ya, semprot dengan pembenah tanah. Terus kemudian dikasih pupuk, ya pupuk kompos, ya, diratakan. Setelah diratakan, disitulah setelah diratakan digarbu, ya, digarbu. Mulai dari ujung sampai sepanjang 7 meter, ya, sepanjang 7 meter. Setelah itu selesai diratakan, ya diratakan, ditutup yang tadinya yang tanah yang dikeluarkan dari yang paling atas itu dibuang ke samping, karena itu ukurannya 80 kali 7 meter, ya, yang di sampingnya itu melebar, maka yang di sampingnya dikembalikan lagi, ditutupkan ke atas. Setelah ditutup ke atas, dibasahi, ya, dibasahi. Setelah basah, digejek, ya, digejek itu untuk nanam jagung, gitu, ya, nanam jagung. Terus kemudian dari situ, ya seharusnya kalau secara SOP-nya itu tidak boleh ditutup, tidak boleh langsung ditanam. Namun dari penyelenggara yang
yang mendampingi itu, karena ini kita juga wajib untuk menanam, maka ya tahap-tahapannya itu ya agak menyimpang, tapi tidak menyalahi. Karena apa? Artinya supaya dari kelompok ini bisa memahami bahwa oh menanamnya tuh begini, jaraknya tuh begini. Terus kemudian hanya secara SOP-nya itu dibalik itu. Tapi sudah dipahami, nanti insya Allah di dalam resumenya itu, jadi kalau sudah disemprot pembenah tanah itu ditutup dulu gitu. Jadi nanti nanamnya 1 hari kemudian. Itu di resumenya begitu. Tapi dalam pelaksananya tidak seperti itu. Tapi dari kelompok sudah beritahu karena supaya kita ini latihannya hanya 1 hari ya, 1 hari ya, itu semua harus terlaksana. Terus kemudian membuat lubang-lubang tadi, terus diisi benih, terus kemudian setelah diisi benih ditutup dengan abu, yang abunya sudah ada garamnya. Jadi 5 kilo abu, 1 kilo garam sudah dicampur, terus kemudian ditutupkan. Setelah ditutupkan, ditutup dengan jerami, ya, tutup dengan jerami. Setelah ditutup dengan jerami, di tengahnya itu ditanami cabai, ya, cabai. Jadi sepanjang 7 meter itu jaraknya 40 cm. Terus kemudian setelah itu selesai, maka langsung dibuatkan pengairan, ya, pengairan. Di situ langsung bagaimana untuk mengairi itu supaya tanaman itu tanahnya juga basah, terus kemudian yang ditanam itu bisa tumbuh. Itu dijelaskan oleh tim dari pendamping, ya, di tim dari pendamping. Terus kemudian disuruh mempraktekkan untuk memasang pengairannya. Setelah selesai, kemudian menuju ke tempat setek sambung. Nah di sini agak seru nih, agak seru. Jadi kelihatannya seneng semua itu waktu untuk nyetek itu, ya, nyetek semua. Nah itu dilaksanakan masing-masing sudah dikasih jokcanya, petunjuk perannya, dan petunjuk joklaknya, petunjuk pelaksananya dari tim sambung itu. Nah, di situ dijelaskan kalau misalnya mengambil interestnya itu bagaimana, di situ sudah dijelaskan kepada seluruh anggota, terus segera dikerjakan, dan medianya untuk penyiapan medianya juga demikian, ya, medianya demikian. Nah, kalau saya melihat di YouTube, ya, di YouTube-nya Pak Bayu itu, bahwa kalau menyediakan medianya itu di inkubatornya itu menggunakan abu saja sama ZPT-nya. Tapi tadi yang dilaksanakan menggunakan kompos, terus kemudian menggunakan bahan-bahan yang lain. Berarti ada 2 versi, ya, ada 2 versi. Barangkali nanti bisa dijelaskan oleh dari Bapak Bayu, sehingga kita bahwa jalan itu tidak hanya 1, jadi ada beberapa jalan, ya, atau beberapa metode, bukan jalan, maksudnya beberapa metode untuk bisa melaksanakan inkubator itu. Terus kemudian untuk sambungnya, ya, untuk sambungnya itu juga dijelaskan dari pendamping supaya menggunakan cutter yang stainless. Terus kemudian agar yang dikerjakan itu bisa berhasil minimal 90%, ya. Jadi tidak gagal gitu. Terus kemudian kalau tidak ada benzo stainless, ya paling tidak menggunakan silet.
gundukan silet itu juga dijelaskan. Terus kemudian saya lihat untuk nyambungnya itu ada yang di belah tengah, ada yang dibelah agak minggir. Itu juga kita lihat, terus kita tanyakan, kenapa Pak kok belahnya di agak minggir? Nah, itu juga dijelaskan dari pendamping. Dan selanjutnya diberi kesempatan untuk nyambung, targetnya 5 tapi ada, saya belum kebagian. Nah, akhirnya juga nambah 1 sehingga jadi 6. Nah, setelah selesai dari situ menuju ke cangkok. Ya, cangkok ini tadi juga dijelaskan, jadi kalau nyangkok itu supaya tidak menggunakan tunas air. Jadi tunas yang maksudnya yang cabang yang ke atas. Jadi tidak, itu juga dijelaskan di situ. Kalau itu mengambil yang atas, maka yang nanti itu tidak akan berbuah-buah, maka mengambilnya harus ke samping. Itu dari penyelenggara menyampaikan seperti itu. Terus setelah demikian dicontohkan untuk mencangkok dan diberi perangsangnya itu cukup dengan bawang merah. Terus kemudian tanahnya juga ngambil tanah di bawahnya itu. Terus saya tanya, apa kira-kira ini bisa jadi atau tidak? Ya, tapi dari pendamping itu dengan yakinnya bahwa insya Allah itu akan jadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadikan semangat kita bahwa kita datang ke sini ini ya supaya dikurupkan waktunya, jangan disia-siakan. Jadi kalau misalnya sudah waktunya untuk segera berkumpul, di situ sudah ada jadwalnya, ya monggo kita segera ke sini. Sedangkan yang memberi materi atau yang memberi materi itu semangat, kenapa kita tidak harus semangat gitu. Ya, jadi kami harapkan ya kalau sudah pemberi materinya sudah datang ke sini, seharusnya kita peserta dulu yang duduk di sini baru pemberi materinya datang. Dan ini pemberi materinya sudah ada di sini, pesertanya masih ada yang leha-leha. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.